Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azakumullah. Kita melanjutkan kajian kita, yaitu fiqhul akhlaq wal muamalat. Sekarang kita akan membahas yaitu tentang yang berhubungan dengan adab berbicara. Karena dalam masalah pembicaraan dan bagaimana berbicara, Rasulullah SAW pun telah memberikan kepada kita kaidah-kaidahnya. Apa itu? Yaitu taqaddumat baina yadayil khitab. Sebelum kita berbicara ada hal-hal yang perlu diperhatikan, ya, pendahuluan-pendahuluan yang tentunya dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Famin dzalika, di antaranya ahyanan, terkadang al-bad'u bi khutbatil hajah. Disunnahkan untuk memulai dengan khutbah hajat. Ya. Allati kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yabda'u biha ahyanan wa yu'allimuha ashabah. Ya, di mana Nabi SAW terkadang memulai pembicaraan dengan khutbah hajat itu dan mengajarkan kepada para sahabat, ya, tentang khutbah hajat tersebut. Di antaranya yaitu yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih bahwa dari hadis Ibnu Mas'ud bahwa ia berkata, "Allamana Rasulullah SAW khutbatal hajah." Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami khutbah hajat. Beliau berucap, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina man yahdihillahu fala mudilla lahu, ya, wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dalam satu riwayat, wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu kemudian beliau membacakan surat, ya, surat An-Nisa ayat 1. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Beliau juga membacakan surat Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, beliau juga membacakan surat Al-Ahzab ayat 70-71. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini adalah khutbah hajat yang terkadang Rasulullah memulai dengannya. Ya. Namun apakah harus lengkap, ya, membaca itu semuanya? Tentu tidak. Terkadang Rasulullah SAW hanya mencukupkan sampai innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina, ya, sampai kemudian wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, selesai. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari hadis Ibnu Abbas bahwa ada seorang yang bernama Dhimad, dia datang ke Mekah. Dia dari daerah yang disebut dengan Azad Syanu'ah. Dan dia mempunyai jampi-jampi, ya, untuk menyembuhkan orang yang kemasukan jin. Rupanya sebagian orang Mekah yang waktu itu benci kepada Rasulullah berkata, ya, itu Muhammad tuh gila, katanya. Kemudian Dhimad berkata, kalau aku bertemu dengan orang ini, aku akan jampi dia, mudah-mudahan Allah menyembuhkannya. Rupanya orang ini pun, yaitu Dhimad, bertemu dengan Rasulullah. Kemudian ia berkata, ya Muhammad, inni arqa min hadhir rih. Aku bisa menjampi orang yang kesurupan. Wa innallaha yashfi ala yadi man syaa fahallak. Dan Allah menyembuhkan melalui tanganku siapa yang Allah kehendaki. Kamu mau enggak saya jampi? Maka Rasulullah SAW bersabda, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu
man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Lalu Dimad berkata, "A'id alayya kalimatika haula." Coba ulangi lagi kalimat-kalimatmu tadi. Lalu Rasulullah SAW pun mengulanginya sampai 3 kali. Lalu Dimad berkata, "Laqad sami'tu qaulal kahanah wa qaulal saharah wa qaulal syu'ara." Sungguh aku telah mendengar perkataan para dukun, para penyihir dan para penyair. "Fama sami'tu mithla kalimatika haula." Aku belum pernah mendengar kalimat-kalimat yang seperti yang kamu ucapkan tadi. Ya, lalu kemudian Dimad berkata, "Hat yadak ubayyuka alal Islam." Ya, kemarikan tanganmu, aku akan baiat kamu di atas Islam. Lalu Dimad pun masuk Islam. Ia mendengarkan ucapan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, ya, dalam satu riwayat wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Itu yang selalu Rasulullah ucapkan, ya. Yang terkadang Rasulullah ucapkan dalam memulai pembicaraannya, baik dalam khutbah, baik di dalam rapat, maupun dalam berbicara sehari-hari. Sangat dianjurkan sekali kita untuk memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikanlah kalimat-kalimat itu, innal hamdalillah. Sesungguhnya pujian itu milik Allah. Nahmaduhu, kami memuji Allah. Ya, wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan kami meminta pertolongan kepada Allah dan memohon ampunan kepada Allah. Subhanallah, ya, ucapan-ucapan yang sangat mulia. Ya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan kesalahan-kesalahan perbuatan kami. Ya, sebelum berbicara, kita sangat dianjurkan untuk berlindung dari keburukan jiwa. Terkadang jiwa selalu menyuruh kepada keburukan. Maka kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kita dan dari kesalahan perbuatan kita. Kemudian beliau berkata, "Man yahdihillahu fala mudilla lahu." Siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. "Wa man yudlil fala hadiya lahu." Tapi siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepada dia. Ya. Lalu kemudian beliau berucap syahadat, 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini adalah, ya akhal Islam a'azakumullah, ya, kalimat-kalimat yang biasa Rasulullah SAW mulai dengannya di dalam pembicaraan. Namun kata para ulama, ini hukumnya sunnah saja, tidak wajib. Ya, kalau misalnya kita langsung berbicara tanpa ada ucapan innal hamdalillah, boleh. Namun tentu yang lebih utama adalah kita memulai dengannya, berharap keberkahan daripada kalimat-kalimat tersebut. Sebagaimana ya disebutkan dalam riwayat Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah, "Kana Rasulullah SAW idza khataba ihmarrat 'ainah wa 'ala sautuhu washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu munziru jaish." Adalah Rasulullah SAW apabila berkhutbah, ya, maka merahlah mata beliau, tinggilah suara beliau, ya, sangatlah kemarahan beliau, seakan-akan beliau itu orang yang memberikan peringatan kepada pasukan. Ya, seakan beliau berucap, "Sabbahakum wa massakum." Musuh akan menyerang kalian di waktu pagi dan petang. Beliau juga bersabda, "Bu'itsu ana was-sa'ah kahatain." Aku diutus oleh Allah dalam keadaan aku dan hari kiamat seperti ini, sudah dekat. Beliau juga berucap, "Amma ba'd, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu dhalalatin wa kullu bid'atin dhalalah." Ya, beliau juga berucap ini. Ya, amma ba'd, dalam satu riwayat fa inna asdaqal hadits, dalam riwayat ini fa inna khairal hadits, sesungguhnya sebaik-baiknya ucapan apa itu? Kitabullah. Wa khairal hadi atau wa khairal huda, sebaik-baiknya petunjuk huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha,
Dan seburuk-buruknya perkara adalah yang diada-adakan. Ya. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Ini yang ada dalam Sahih Muslim. Jadi beliau berucap demikian, amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah, yaitu fa inna khairal hadits kitabullah. Itu pun juga termasuk perkara yang dianjurkan untuk kita memulai pembicaraan dengannya. Dan ini subhanallah ya akhwal Islam, a'azakumullah, adalah merupakan adab yang agung dalam berbicara. Apa itu? Yaitu kita memuji Allah terlebih dahulu, menyanjung Allah terlebih dahulu. Ya. Apa kesesuaiannya? Kesesuaiannya adalah bahwa kita bisa berbicara, ini nikmat Allah. Ya, kita saling memahami untuk menyampaikan hal-hal yang kita inginkan kepada manusia. Allah ciptakan bahasa, Allah ciptakan lidah kita, sehingga kita pun bisa berbicara dengan baik. Sehingga pada waktu itu ya akhal Islam a'azakumullah, ya kita bisa menyampaikan dan mengungkapkan keinginan-keinginan kita kepada manusia, dan ini nikmat. Kewajiban kita adalah memuji Allah terlebih dahulu sebelum kita berbicara. Ya. Ikhwatul Islam a'azakumullah. Kemudian di dalam kita berbicara, terlebih kalau memang kita sedang menulis surat, sangat dianjurkan untuk memulai bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam ketika mengirimkan surat kepada Ratu Bilqis. Ya, ternyata di dalam surat itu apa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kata Ratu Bilqis, telah dilemparkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Ya. Innahu ulqiyat ilayya kitabun karim. Kata Ratu Bilqis, telah dilemparkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Kenapa disebut surat yang mulia? Karena di dalam surat itu terdapat ajakan kepada tauhidullah. Ya, dengan bahasa yang penuh lembut dan kesantunan. Dan bahwasanya innahu min Sulaiman, dan bahwasanya surat ini berasal dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan bahwasanya terdapat padanya ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula Rasulullah SAW, ya ketika mengirim surat ke Heraklius, Raja Romawi, ya, beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad ibn Abdullah wa Rasulih ila Hilaqal Azimir Rum. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, ya, yaitu kepada Heraklius, pembesar Romawi. Masya Allah. Di sini Rasulullah menyebutkan Heraklius dengan gelarnya, penghormatan Azimir Rum. Ini menunjukkan adab bagaimana di dalam menulis surat, dan bagaimana Rasulullah menempatkan manusia sesuai dengan pada tempatnya masing-masing. Ikhwatul Islam a'azakumullah. Kemudian ketika kita memulai berbicara, kalau bisa kita memberikan muqaddimah dulu. Ya, barangkali muqaddimah itu bermanfaat atau sesuatu yang bisa memberikan kekuatan pada orang yang mendengarkannya. Coba contoh misalnya Ummu Sulaim yang berkata kepada Rasulullah, di mana ia berkata, "Ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haqq." Ya. Wahai Rasulullah, Allah tidak malu dari kebenaran. Kenapa Ummu Sulaim memulai perkataan dengan ucapan ini dulu? Karena Ummu Sulaim ingin bertanya tentang permasalahan wanita, yang barangkali banyak wanita malu untuk bertanya dengannya. Apa itu? Hal 'alal mar'ah min ghuslin idza hiya ihtalamat. Apakah wanita wajib mandi apabila ia mimpi basah? Ummu Sulaim ingin mempertanyakan masalah ini. Dan banyak wanita di zaman itu merasa tabu untuk bertanya tentang masalah seperti itu. Ya, makanya sebagian wanita yang ada di sekitar Rasulullah di situ akhirnya marah kepada Ummu Sulaim dan berkata, "Fadhahtin nisa, kamu sudah membuka aib wanita." Tapi Ummu Sulaim memberikan muqaddimah dulu. Muqaddimah ini bermanfaat. Ia berkata, "Innallaha la yastahi minal haqq." Ya, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran, hai Rasulullah. Lalu kemudian setelah itu Ummu Sulaim pun bertanya kepada Rasulullah SAW.
Makanya Aisyah yang memuji para wanita Ansar, di mana rasa malu mereka tidak mencegah mereka untuk bertanya tentang perkara-perkara agama. Ikhwatul iman, a'azzakumullah. Ini dia ya Ummu Sulaim juga. Memang wanita Ummu Sulaim ini seorang wanita yang cerdas sekali. Dia dikenal dengan Raihanah. Ketika anaknya sakit dan pada waktu itu Abu Talhah pergi karena ada sebuah kebutuhan dan ternyata meninggal dunia anaknya tersebut. Kemudian ketika Abu Talhah pulang, apa yang ditanya oleh Abu Talhah, bagaimana anakku? Kata Ummu Sulaim, askan makan, lebih tenang lagi. Padahal anaknya sudah meninggal dunia. Dan ternyata Ummu Sulaim pun juga seorang wanita yang kuat sekali. Lalu kemudian Ummu Sulaim pun menyediakan makan malam kepada Abu Talhah, berhias dan berdandan yang indah. Ya. Setelah itu, setelah bercampur, maka Ummu Sulaim pun berkata kepada suaminya Abu Talhah, wahai suamiku, bagaimana pendapatmu bila ada orang yang menitipkan barangnya kepada orang lain dan kemudian pemilik barang meminta kembali barangnya, bolehkah orang yang dititipi mengingkari dan tidak mau memberikannya? Kata suaminya, tidak boleh. Kata Ummu Sulaim, ketahuilah anak kita ini titipan Allah dan Allah sudah mengambilnya. Subhanallah. Ya, Abu Talhah pun kemudian terkejut. Tapi subhanallah, perhatikanlah bagaimana Ummu Sulaim memberikan muqaddimah yang sangat indah sekali kepada suaminya. Ya, dia tidak ingin suaminya bersedih hati. Padahal wanita mana yang bisa menahan seperti sekuat Ummu Sulaim ketika ditinggal meninggal anaknya, dia malah tetap mendahulukan melayani suaminya, berhias kepada suaminya. Dia tidak ingin suaminya bersedih hati. Ya, mungkin banyak wanita ketika anaknya meninggal dunia, dia akan bersedih hati luar biasa. Tapi Ummu Sulaim memang wanita yang kuat sekali, akhi azakumullah. Ikhwatul iman, namun di situ ya, sesuatu yang membuat tertarik kita adalah bagaimana Ummu Sulaim memberikan muqaddimah yang sangat indah kepada suaminya. Ummu Sulaim tidak berkata, anakku meninggal, anak kita meninggal, tidak. Tapi Ummu Sulaim berkata kepada suaminya, hai suamiku, bagaimana pendapatmu kalau ada orang yang menitipkan barangnya ke orang lain? Ya, kemudian ketika dia ingin mengambil barangnya, ternyata orang yang dititipi tidak mau memberikannya, tidak ridha. Kata Abu Talhah, tidak boleh. Apa kata Ummu Sulaim? Anak kita titipan Allah dan sudah diambil oleh pemiliknya. Kalimat-kalimat yang sangat elok yang menghunjam di dada Abu Talhah. Subhanallah, ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, kita pun di dalam berbicara betapa butuhnya kepada muqaddimah seperti ini. Terkadang kita ya langsung maunya letterlek, padahal yang bagus itu kita berikan muqaddimah dulu. Ya, baru setelah itu kita berbicara dengan apa yang kita inginkan. Ya. Contoh lagi misalnya Ummu Sulaim, masih berbicara tentang Ummu Sulaim. Ketika Abu Talhah melamar Ummu Sulaim, sementara Abu Talhah masih kafir, sementara Ummu Sulaim ya sudah masuk Islam. Apa kata Ummu Sulaim kepada Abu Talhah? Ya, dalam satu riwayat, wallahi ma mithluka ya Aba Talhah yurad, walakinnaka rajulun kafir wa ana imra'atun muslimah, wala yahillu li an atazawwajak, fa in tuslim fadhaka mahari. Demi Allah, hai Abu Talhah, orang seperti kamu tidak layak untuk ditolak. Akan tetapi kamu masih kafir, sementara aku seorang wanita muslimah, dan tidak halal untukku untuk menikah dengan lelaki kafir, kata Ummu Sulaim. Jika kamu masuk Islam, itu sudah cukup sebagai maharku. Ya. Dalam satu riwayat, Ummu Sulaim berkata kepada ya Abu Talhah, innahu la yanbaghi li an atazawwaja musyrika. Tidak layak bagiku untuk menikah dengan lelaki musyrik. Ama ta'lam ya Aba Talhah, apa kamu tidak tahu ya Aba Talhah, inna alihatakum allati ta'buduna yanhatuha abdu ala bani fulan ba'an an-najjar. Bahwa Tuhan-Tuhan yang kamu sembah itu, hai Abu Talhah, itu ternyata dipahat oleh hamba sahaya
milik keluarga Najjar. Wa annakum law ash'altum fiha naran lahtaraqat. Kalau kamu bakar itu patung-patung yang kamu sembah itu, dia akan terbakar. Lalu Abu Talha pun pergilah dalam keadaan dia berpikir, betul juga, ya. Keesokan harinya Abu Talha datang lagi untuk melamar Ummu Sulaim. Ummu Sulaim kembali mengucapkan kata-kata itu. Akhirnya suatu hari Abu Talha datang lagi dan berkata, aku menerima tawaranmu, aku masuk Islam. Subhanallah, ya akhwat Islam. Namun yang menarik adalah ucapan Ummu Sulaim di sini kepada Abu Talha. Ma misluka ya Aba Talha yuraddu. Orang seperti kamu itu tidak layak untuk ditolak, hai Abu Talha. Akan tetapi sayang kamu masih kafir. Sedangkan aku seorang wanita muslimah, dan seorang wanita muslimah tidak halal ya untuk menikah dengan lelaki kafir. Ini bantahan juga ya terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa wanita muslimah boleh menikah dengan lelaki kafir. Ya, karena ini menjadi sebuah ijma dan kesepakatan seluruh ulama dari kalangan sahabat sampai zaman hari ini bahwa yang namanya wanita muslimah tidak halal untuk wanita lelaki yang kafir. Ya, siapapun dia. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Kembali kita memperhatikan bagaimana kecerdasan Ummu Sulaim di dalam memberikan muqaddimah, kalimat-kalimat yang indah sebelum menyampaikan apa yang dia inginkan kepada orang lain. Ikhwatul Islam, azakumullah. Maka kita pun di dalam berbicara pun ya penting untuk kita memberikan muqaddimah terlebih dahulu. Ya, sehingga pada waktu itu kalimat-kalimat kita terlihat lebih memberikan kesan kepada lawan bicara kita. Ya, Allahu a'lam, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan kita menuju tanya jawab. Nah, ya, syukran jazakallahu khair atas penjelasan yang telah disampaikan oleh Ustaz. Dan demikian ikhwan Islam, azakumullah, pendengar dan pemirsa Darul dimanapun Anda berada, pembahasan singkat yang telah disampaikan oleh Ustaz Dawiyah Abdul Salam Asyafidullah Ta'ala, mudah-mudahan kita dapat mengambil faedahnya. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 021-823-6543. Dan supaya lebih memperdalam atau memperluas pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini, kiranya pertanyaan Anda yang Anda ajukan disesuaikan ya dengan pembahasan kita di kesempatan hari ini pula. Baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan telepon. Silakan. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa di mana Pak? Ini dengan di Solo. Mohon maaf Pak, sebelum dilanjutkan suara Bapak terdengar kurang jelas karena ada pantulan suara dari televisinya. Dikecilkan Pak volume televisinya. Bapak menyimak melalui line telepon saja. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak di Solok ya? Ya, di Solok, Sumatera Barat. Iya, silakan Pak. Ya, saya ini mau menanyakan bagaimana caranya kita menegur seorang ulama yang disampaikannya kadang tidak diterima oleh akal kita. Seperti katanya salat berjamaah ini baru kita bisa melaksanakan ketika Islam ini sudah tegak di muka bumi ini. Kapan tegaknya Khalifah Islam ini kalau kita tidak mau salat berjamaah ke masjid? Ya, mohon penjelasannya Ustaz. Iya, baik. Makasih banyak Bapak. Iya. Memang untuk menyampaikan nasihat kepada seorang alim ulama butuh kepada adab, ya. Karena seorang alim ulama biasanya egonya lebih tinggi. Dia merasa dirinya lebih alim, lebih pintar, ya. Sehingga ketika ada murid atau orang awam yang menyampaikan atau mungkin tidak setuju dengan pendapatnya, seringkali dia tersinggung. Kecuali tentunya ya seorang alim yang tawadhu, seorang alim yang memang tujuannya mencari kebenaran, dia tidak akan tersinggung insyaallah. Justru dia berterima kasih kepada orang yang mengingatkan kesalahannya. Barangkali kita sampaikan dengan cara jalan bertanya. Ustadz mengatakan bahwa salat berjamaah itu disyariatkan ketika Islam sudah tegak. Bolehkah saya mengetahui keterangannya
dari para ulama, ya, dari kalangan sahabat, tabi'in dan para tabi'ut tabi'in dan para ulama. Ya. Hal ini penting untuk kita ketahui. Kenapa demikian? Karena pertama, untuk mengajarkan kepada dia agar di dalam memahami Islam itu jangan hanya sebatas sesuai dengan pemahaman dia sendiri, tapi juga harus merujuk pemahaman para ulama kita, ya, dari kalangan sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sehingga pada waktu itu ya, kita betul-betul mengucapkan sesuatu dengan keilmuan. Yang kedua, ya, untuk lebih menekankan kepada dia bahwa ada tidak ulama yang sesuai dengan pendapat dia. Kalau ternyata tidak ada ulama, aneh. Ya, para ulama terdahulu saja tidak ada yang bersependapat dengan dia. Tidak pernah kita mendengar para ulama yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu disyariatkan ketika Islam sudah tegak. Adapun kalau Islam belum tegak, maka tidak disyariatkan sholat berjamaah. Ya, pemahaman ulama mana di zaman ini? Makanya benar apa yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah. Ya, idza sami'ta ahadan, ya, fanzur rahimakallah kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanik. Kata beliau, lihatlah oleh kamu setiap orang yang kamu dengarkan perkataannya di zamanmu itu. Fala ta'jalan, jangan kamu tergesa-gesa. Ya, hatta tanzur, sampai kamu melihat. Hal takallama fi ahadun minas sahabah, adakah salah seorang sahabat yang mengucapkan kata-kata itu yang mendahuluinya, au ahadun minal ulama, atau salah seorang ulama terdahulu. Ini yang dinasihatkan oleh para ulama kita. Berapa banyak orang membawakan ya hadis, namun kemudian dipahami dan pemahaman dia yang dangkal. Iya, ternyata para ulama tidak ada yang setuju dengan pendapat tersebut. Nah, ini tentu coba antum tanyakan dengan penuh adab. Ya, saya mohon kepada Ustadz, adakah ulama yang berpendapat demikian? Siapa sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang berpendapat seperti itu? Ya, karena dari zaman ke zaman sampai hari ini ya, para ulama semuanya mengucapkan dalam kitab-kitab fikih tetap disyariatkan sholat berjamaah, kecuali kalau memang keadaannya sangat takut, ya, keadaannya kita tidak bisa keluar rumah karena ketakutan entah dibunuh ataupun yang lain. Adapun sekarang kita aman, kita pun bebas untuk pergi ke masjid, tidak ada halangan, ya, dan tidak ada yang melarang untuk pergi ke masjid sholat berjamaah. Sehingga pada waktu itu hukum sholat berjamaah tetap disyariatkan, ya. Nah, ini wallahu a'lam yang bisa saya bantu untuk menjawab kepada antum, ya. Wallahu a'lam. Nah. Ya, baik, terima kasih banyak atas jawabannya, demikian. Dan untuk Bapak yang berada di Salak, yang mudah-mudahan dapat dipahami. Dan selanjutnya yang kedua, silahkan di 0218236543. Masih kami terima di layanan telepon. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Junaidi. Dengan Yusuf. Pak Yusuf, ya. Silakan Pak Yusuf. Ya, barakallahu fiik ya Ustaz. Fika barakallahu Pak Yusuf, masyaallah. Ya, alhamdulillah Ustaz. Ya, ana mau tanya nih Ustaz terkait dengan khutbatul hajat tadi. Ya, silakan Bapak. Dalam perkataan Rasulullah yaitu wasyarrul umuri muhdatsatuha. Nah, di sini Ustaz ada penceramah yang berkata sehubungan dengan perayaan Maulid yang sekarang ini sementara dilaksanakan. Katanya perayaan seperti itu memang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi ada isyarat dari beliau. Sebagaimana ketika ditanyakan kenapa Rasulullah berpuasa di hari Senin, dijawab oleh beliau itu adalah hari kelahiranku. Katanya yang demikian adalah isyarat dibolehkan perayaan Maulid tersebut. Kemudian yang kedua Ustaz, Afan, ada titipan pertanyaan dari teman. Teman anak ini berkebun, kemudian dia menanam jagung dan sering dimasuki oleh hewan. Nah, hewan tersebut sudah disampaikan kepada yang punya hewan agar supaya hewan ini dijaga atau dikandangkan, tetapi pada kenyataannya sapi-sapi tersebut tetap masuk. Dan teman anak ini kayaknya sudah emosi gitu. Jadi mohon nasihat Ustaz bagaimana untuk bisa bagaimana supaya hewan tersebut atau bagaimana pembicaraan antara teman anak dengan yang punya hewan ini.
Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yusuf ya. Memang hadis tersebut seringkali dijadikan hujah. Namun sebetulnya pertanyaan yang ditujukan kepada Rasulullah bukanlah pertanyaan tentang puasa hari Senin. Rasulullah waktu itu hanya ditanya tentang hari Senin saja, tidak ada hubungannya dengan puasa Senin. Iya, Rasulullah ditanya tentang hari Senin. Maka Rasulullah SAW menjawab, itu hari yang aku dilahirkan padanya. Iya, adapun masalah puasa Senin dan Kamisnya Rasulullah, itu tidak ada hubungannya dengan kelahiran. Karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam riwayat Abu Daud bahwa setiap hari Senin dan Kamis amalan hamba itu tu'rad 'ala Allah, ditampakkan kepada Allah. Dan aku suka amalanku ditampakkan dalam keadaan ya aku sedang berpuasa, kata Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah berpuasa di hari Senin dan Kamis itu karena alasan bahwa di hari itu, di Senin dan Kamis, amalan hamba ditampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun tentang hari Senin dan tidak ada hubungannya dengan puasa Senin, ya, Rasulullah ditanya tentang hari Senin. Kata Rasulullah, itu hari yang aku dilahirkan. Tidak ada isyarat. Rasulullah hanya menjawab saja bahwa itu aku dilahirkan di hari Senin, selesai. Sebab kalau misalnya dikatakan, oh ini hadis menunjukkan secara isyarat, ya, anjuran untuk merayakannya. Kita katakan, kalau merayakan itu adalah perkara yang baik, tentu Rasulullah sudah mensyariatkan terlebih dahulu. Yang kedua, tentu Rasulullah sudah menganjurkan kepada para sahabat, dan ternyata tidak ada satupun sahabat yang memahami demikian. Ternyata tidak ada satupun para tabi'in yang memahami demikian. Bahkan imam yang 4 pun tidak ada yang memahami demikian. Bahkan mereka tidak pernah memahami hadis tersebut, ya, untuk kemudian merayakannya. Kalaulah itu perkara yang baik, tentu mereka yang lebih dahulu untuk memahami dan melakukannya. Maka dari itu, ya akhi, azakumullah, hadis-hadis hal seperti ini pun juga, ya, harus kita melihat bagaimana pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, dan ternyata para sahabat orang yang sangat cinta kepada Rasulullah, para tabi'in orang yang sangat cinta kepada Rasulullah, para tabi'un tabi'in sangat cinta kepada Rasulullah. Imam yang 4 juga sangat dalam pemahamannya dan sangat cinta kepada Rasulullah. Namun ternyata tidak pernah dinukil kepada kita sekalipun bahwa mereka merayakannya. Ikhwatul Islam, azakumullah, tentu ini yang menjadi sebuah pertanyaan. Siapa pemahaman yang berhak untuk didahulukan? Iya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, Bapak, ya, barangkali bisa disampaikan kepada pihak-pihak yang bisa menyelesaikan, seperti Pak RT, Pak RW, atau Pak Lurah. Sampaikan kepadanya, ya, sebab kalau misalnya dia sudah emosi dengan temannya tersebut, kemudian dia mau menyelesaikan sendiri, akan sering kali terjadi pertumpahan darah, pertengkaran. Tapi cobalah hal seperti ini, ya, ajak musyawarah orang-orang yang punya kedudukan di tempat itu. Bagaimana caranya? Mudah-mudahan mereka bisa memberikan peringatan, penjelasan kepada teman ya tersebut. Wallahu a'lam. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Bapak Yusuf yang berada di Gorontalo. Dan selanjutnya yang ketiga masih kami terima di layanan telepon. Silakan di 0218236543. Halo. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Aisyah. Ya, silakan. Iya. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih bertanya tentang surah Al-Hasr ayat yang terakhir yang di... Surat apa, Ibu? Al-Hasr ayat yang terakhir yang saya tanyakan dulu. Saya itu setiap pagi dan sore, saya itu menghafalkan ayat itu. Saya takut berbuat kesalahan lagi, Pak. Surat apa? Al-Hasr. Al-Hasr ayat yang terakhir yang saya tanyakan dulu. Oh, Ibu membacanya setiap pagi dan petang, Bu? Ya. Selama ini Ibu mengikuti dasar apa, Bu? Dalilnya gitu? Saya telah diajarkan oleh Bapak Ustadz dari Jakarta Pusat. Saya nggak tahu. Baik, Ibu.
Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah Ibu, ya kita tidak boleh meyakini sesuatu itu sebagai zikir pada waktu pagi atau petang ataupun waktu tertentu kecuali dengan dalil dari Rasulullah SAW. Siapapun dia, baik kiai, ajengan, ya ulama, tidak punya hak untuk membuat syariat. Ya. Maka kalau ada seorang ulama berkata disukai membaca begini, ya di waktu pagi dan petang atau di waktu tertentu, ternyata tidak ada dalil dari Rasulullah, maka perkara ini tetap tidak boleh kita jadikan sebagai pegangan. Kenapa? Karena ulama bukan pembuat syariat. Ya, ulama bukan dalil dan hujah untuk menetapkan hukum. Ya, hukum ini adalah milik Allah dan Rasulnya saja. Inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, kata Allah. Ya. Maka apakah kita lihat dalil-dalilnya dari Rasulullah SAW? Pernahkah Rasulullah SAW di waktu pagi dan petang membiasakan membaca akhir surat Al-Hasyr? Ya. Maka saya belum mendapatkan sampai hari ini hadis yang sahih yang menganjurkan kita untuk membaca surat Al-Hasyr di akhirnya itu di setiap pagi dan petang. Yang dianjurkan oleh Rasulullah apa? Ayat kursi. Demikian pula membaca Qul huwallahu ahad, ya, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, dan An-Nas 3 kali. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Adapun yang bapak, yang ibu sudah amalkan tadi, saya belum mendapatkan dalil yang sahih. Ya, maka hendaknya kita tidak lakukan. Kenapa? Karena ingat, kita beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhai, bukan sesuai dengan selera siapapun juga. Ya, yang Allah cintai dan ridhai itulah yang diajarkan kepada Rasulnya salawatullahi alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah, ya, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz demikian, dan selanjutnya kami akan beralih terlebih dahulu di pertanyaan yang sudah masuk melalui layanan pesan singkat. Baik, yang pertama ada 2 pertanyaan senada Ustaz dari Abu Zaidan di Samarinda dan Abdullah yang berada di Kebumen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah boleh kita menegur orang lain dengan cara menyindir karena menghindari terjadi perdebatan, atau karena mungkin kita masih secara ilmu masih belum cukup untuk mendakwahinya? Mohon penjelasan Ustaz. Menyindir apabila itu adalah bisa menyakiti hatinya tidak diperbolehkan. Kalau memang kita tidak mampu untuk menjawab secara ilmiah, yang lebih baik kita diam. Adapun kita menyindir dengan sindiran-sindiran yang membuat hati orang itu menjadi gusar, ya, atau marah, atau bahkan semakin dia menjadi-jadi ya kemarahannya, maka itu jangan kita lakukan. Ya, kita tidak bisa menjawab, saya tidak punya kemampuan ilmu, maka lebih baik kita diam. Atau kita carikan dari internet, dari makalah dan yang lainnya, kita kirimi kepada dia ya hujah-hujah yang secara ilmiah, sehingga pada waktu itu kita berbicara dengan ilmu, ya, berbicara dengan adab dan sopan santun, bukan kemudian karena kita kesal tapi kita tidak bisa membantah, akhirnya kita menyindir dengan sindiran-sindiran yang menyakiti hati. Ini tidak layak untuk diucapkan oleh seorang mukmin tentunya. Wallahu a'lam. Nah, iya, baik, demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya yang kedua, masih kami akan angkat dari seorang umahat yang tidak disebutkan tempatnya. Ya Ustaz, bagaimana mukadimah yang baik untuk menegur saudara kita yang mulai berubah dari pakaiannya yang tadinya sudah cukup syar'i tapi terpengaruh dengan warna-warni yang cerah dan banyak hiasannya di gamisnya maupun jilbabnya, dan banyak dari umat kita yang masih memakai perhiasan yang dilekatkan di tangannya yang tentunya itu menambah kecantikannya. Mohon nasihatnya Ustaz. Iya, mungkin bisa kita katakan kepada ukhti muslimah ini dengan mengatakan, ukhti, ya, betapa indahnya pakaian yang sesuai dengan syariat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, wala yubdina zinatahunna, dan tidak boleh wanita memperlihatkan perhiasan-perhiasannya. Ya. Cobalah ukhti lihat bagaimana pendapat para ulama tentang makna perhiasan-perhiasan di sini. Di mana ya maksud daripada firman Allah, janganlah memperlihatkan perhiasan-perhiasannya adalah
bahwa tidak boleh seorang wanita memperlihatkan perhiasan. Kalau ternyata pakaian itu menjadi sebuah perhiasan yang mempercantik dirinya, maka itu masuk di dalam ayat ini. Iya. Nah, ini memang kita butuh kepada kesabaran dalam membimbing dia. Karena terkadang ketika wanita itu yang dia pikirkan adalah bagaimana tampil cantik, ya, maka disitulah syahwat mengombang-ambing dia. Banyak di zaman sekarang ini para wanita ketika membeli baju atau membuat baju, ya, yang dia pikirkan adalah apakah baju ini akan bisa mempercantik dirinya di hadapan manusia. Dia tidak berpikir apakah baju ini sesuai syariat. Maka semoga Allah merahmati wanita yang ketika ia membeli baju ataupun membuat baju ataupun yang lainnya, yang dia pikirkan adalah sesuaikah syariat pakaian ini. Banyak pedagang ketika dia berdagang, ketika dia beli baju, yang dia pikirkan adalah, wah, ini baju bagus, baju ini cantik, kayaknya bakal laris kepada manusia. Tapi dia tidak pernah berpikir ini baju sesuai syariat atau tidak. Sehingga akhirnya membantu semakin melariskan ya, pakaian-pakaian yang, ya subhanallah, pakaian itu sendiri sudah menjadi sebuah perhiasan yang menarik para laki-laki. Maka dari itulah hendaklah para wanita ya bertakwa kepada Allah, ya. Dan bahwasanya dalam berpakaian pun juga yang dia niatkan adalah ia mengharapkan ridha Allah. Bagaimana saya sesuai dengan syariat Rasulullah. Jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita di dalam berpakaian, dan jangan dijadikan syahwat kita sebagai imam kita dalam berpakaian. Ya, Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Buat siapa? Buat orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Ya, coba perhatikanlah kata-kata buat orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Dalam pakaian kita, sudahkah kita berucap, saya berpakaian mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat? Ataukah masih ada di hati kita, saya berpakaian karena ingin tampil cantik dan terlihat cantik oleh manusia? Fala ilaha illallah, hanya orang-orang yang diberikan oleh Allah kefakihan dan ketakwaan jiwa dan hatinya, yang insya Allah dia kuat untuk meninggalkan hal-hal yang itu menjadi sebuah perkara yang tidak sesuai dengan syariat. Wallahu a'lam. Nah. Ya. Baik, terima kasih banyak atas jawaban nasihat yang sangat bermanfaat sekali. Dan selanjutnya masih kami akan angkat pertanyaan dari seorang ibu. Ya Ustaz, anak saya pendidikannya di pesantren, tapi jika pulang liburan, tingkah lakunya itu menjadi berubah. Selalu disibukkan dengan HP, cara berpakaiannya pun menjadi tidak syar'i lagi. Ibadahnya pun tidak seperti di pesantren. Dan jika diberi nasihat secara baik-baik, dia menjawabnya dengan marah-marah dan agak keras atau kasar. Nah, bagaimanakah sikap saya seorang ibu sebaiknya Ustaz? Apakah dia memang tidak cocok untuk dipesantrenkan? Terkadang, iya, ketika seseorang sekolah di pesantren, kebanyakan itu seakan-akan penjara untuk dia. Dia sekolah di pesantren, terkadang banyak anak-anak, ya, hanya sebatas sebuah peraturan di pesantren saja. Ilmu-ilmu yang dia pelajari tidak dimaknai oleh hatinya dan tidak meresap ke dalam relung hati dan jiwanya. Dan ketika ia pulang ke rumah, seakan-akan ia telah bebas, ya. Dan itu banyak terjadi ketika menuntut ilmu tidak dengan keikhlasan, ketika menuntut ilmu karena keterpaksaan, ketika menuntut ilmu bukan karena kesadaran. Nah, disinilah seorang ibu yang pertama untuk memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Yang kedua, mintalah kepada gurunya untuk lebih menanamkan rasa takut kepada Allah pada hati-hati muridnya. Sadarkan bahwa pengajaran agama bukan hanya sebatas di pesantren, tapi juga di luar pesantren. Iya, karena terkadang ketika si anak itu sudah merasa dirinya belajar sekolah di pesantren, si anak merasa dia lebih pintar daripada orang tuanya. Ketika orang tua menegur dia marah.
Iya, di mana si anak tersebut juga lupa akan pelajaran-pelajaran dia untuk berbakti kepada orang tua. Iya, si anak ini lupa akan pelajaran dia tentang bagaimana adab terhadap orang tua. Iya, tentu orang tua tidak ingin hal itu terjadi kepada anaknya. Maka seorang tua juga berpikir secara cerdas. Apa yang membuat si anak ini berbuat seperti ini? Iya. Mungkin kalau orang tuanya yang menyampaikan tidak diterima, mungkin masih ada orang lain yang bisa menasihati dia. Ya, temannya misalnya yang dia hormati, kakak kelasnya misalnya yang dia hormati, atau gurunya yang dia hormati. Ya, kemudian memberikan nasihat secara adab, ya. Atau si ibu misalnya mengajak ke kajian, yuk nak, kita kan kajian, kita duduk di majelis di taman surga, nak. Ya, sehingga pada waktu itu si anak pun, ya, selain belajar di pesantren, belajar juga di majelis taklim yang di situ dia akan bertemu dengan teman-teman yang salihah, yang mengajarkan kepada dia tentang hakikat Islam, iman dan kehidupan. Allahu a'lam. Nah, ya, silakan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk ibu yang bertanya, dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan telepon. Silahkan di 021 823 65436. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Dari Bapak Zamroni di Kalimantan Barat. Pak Zamroni di Kalimantan Barat. Silahkan Pak Zamroni. Jadi saya ada menemukan satu hadis yang mengatakan bahwa barang siapa saja yang bermohon doa agar terhindar dari neraka sebanyak 3 kali pagi dan sore, itu maka akan neraka berdoa bahwa akan dihindarkan sejauh 70 tahun. Yang saya tanyakan di sini, apakah boleh doa tersebut kita amalkan setelah zikir pagi dan petang? Setelah zikir pagi dan petang. Nah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingat dari riwayat-riwayat yang sahih tentang itu adalah penyebutan secara mutlak tanpa menyebutkan pagi dan petang. Adapun penyebutan pagi dan petang, Allahu a'lam, coba nanti saya rujuk kembali hadisnya dan memeriksanya. Tapi yang saya ingat dari riwayat-riwayat tersebut secara mutlak, artinya kapan saja boleh kita ucapkan, Allahu a'lam. Nah. Ya, baik. Demikian untuk Pak Zamroni yang berada di Kalimantan Barat. Selanjutnya masih silakan di belakang Pak Zamroni yang ingin bertanya langsung kembali di layanan telepon di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa, di mana Pak? Saya dengan Tono di Depok ini, Pak. Bapak di Depok, silakan Pak. Ya, ini mau bertanya. Itu masalah saya pernah melihat di TV Banten. Itu kalau habis rukuk kita istidal. Nah, itu kan menjawab imam, kami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Nah, itu disebut oleh Ustadz itu bahwa itu adalah hadis hasan. Kami mohon keterangannya Pak, apakah betul dan bagaimana itu? Iya, baik. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Warno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Bapak. Memang ada riwayat yang hasan, ada juga yang sahih, karena riwayat tentang Rabbana lakal hamd tidak hanya satu. Iya. Karena Rasulullah dalam satu riwayat mengucapkan Rabbana lakal hamd, dalam satu riwayat Rabbana walakal hamd, dalam riwayat Allahumma Rabbana lakal hamd, dalam riwayat yang lain Allahumma Rabbana walakal hamd. Juga Rasulullah SAW terkadang mengucapkan Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Iya. Dalam satu riwayat Allah li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu, dan itu adalah hasan. Iya. Dan ini adalah ucapan-ucapan yang sangat masyhur dan diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang banyak sekali. Ya, dan Syekh Albani mensahihkan riwayat-riwayat tersebut. Maka dari itulah kita berusaha untuk mengamalkannya. Ya. Terkadang dengan ini, terkadang dengan itu, sesuai dengan yang Rasulullah lakukan. Karena Rasulullah terkadang mengucapkannya begini, terkadang mengucapkannya begitu, Allahu a'lam. Nah. Ya, baik. Demikian untuk Bapak Warno yang berada di Depok. Baik, selanjutnya yang ketiga masih di layanan telepon yang ingin bertanya langsung di belakang Pak Warno. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu?
dengan Nur di Kendari. Ibu Nur di Kendari, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustaz, di sini kan ya kita ada pembangunan masjid baru kan ya. Iya. Jadi masjid yang lama itu yang sebelumnya orang itu pernah diwakafkan gitu kan ya. Jadi sekarang ditarik kembali gitu. Jadi kita bikin baru. Jadi ketika pemerintah desa itu mengumumkan bahwa masjid itu harus ada sumbangan atau bantuan dari masyarakat itu nggak ada gitu dari masyarakat secara ikhlas gitu. Jadi kemudian udah berapa tahun baru pondasi gitu, belum ada bangunan. Jadi pemerintah desa itu ditekankan secara harus dengan cara pokoknya haruslah gitu. Jadi setiap masyarakat itu dicatat harus apakah itu termasuk apakah itu bernilai pahala Ustaz? Karena sebagian masyarakat itu nggak menyadari itu Ustaz. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya Ibu, kita hanya sebatas memberikan kepada masyarakat ya anjuran dan diberikan padanya motivasi, keutamaan besar tentang bagaimana pahala membangun masjid. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man bana lillahi masjidan, dalam suatu riwayat, walau kamafhasi qutatin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangunkan masjid karena Allah, walaupun sebesar sangkar burung, walaupun sebesar sarang burung, maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Ya mungkin kesadaran itu belum muncul karena dia tidak tahu bagaimana besarnya pahala membangun masjid. Tapi ketika Ibu dengan teman-teman bergerak mendekati masyarakat, menjelaskan tentang keutamaan membangun bangunan, keutamaan membangun masjid, bagaimana besarnya, bagaimana manfaatnya, bagaimana pahalanya, dan bahwasanya itu pahalanya akan terus mengalir sampai kuburan kita selama masjid itu tegak, selama masjid itu dipakai untuk sholat, maka selama itu pula pahalanya akan terus mengalir kepada orangnya walaupun ia telah meninggal dunia dalam kuburnya. Nah ini mungkin kepandaian kita lah untuk mendekati masyarakat. Jangan kita semelulu menunggu kesadaran masyarakat, tapi kita tidak ada usaha untuk menyadarkan mereka. Maka kita sekali lagi perlu untuk mendekati masyarakat, menyadarkan mereka, menyampaikan tentang bagaimana besarnya pahala orang yang membangunkan masjid. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Ibu diberikan kemudahan untuk bisa melakukan hal seperti itu. Nah, jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Ibu Nur yang berada di Kendari. Dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan singkat. Kalau ada pertanyaan, biasa jika kita menegur orang tua kita yang mungkin belum melaksanakan sunnah dan masih berbuat kesyirikan, dosakah kita dan bagaimanakah kita bertutur kata yang baik supaya orang tua kita tidak tersinggung? Iya, memang kepada orang tua kita harus lebih memelihara adab dan kelembutan. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila keduanya menyuruh kamu untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu taati keduanya. Namun tetaplah bergaul dengan keduanya dengan pergaulan yang ma'ruf, yang baik. Tetap kita berbakti kepada orang tua. Tetap kita berusaha untuk memperlihatkan rasa cinta kita kepada orang tua. Yang kemudian kita memberikan masukan-masukan. Mungkin yang kita sampaikan adalah dari akal dan nalar pikiran dia. Supaya apa? Supaya orang tua kita menyadari bahwa itu perbuatan yang tidak dibenarkan secara syariat. Nah, di sini mungkin kita bisa bertanya kepada ahli ilmu, bagaimana kita bisa mengucapkan kata-kata yang mudah-mudahan itu bisa diterima. Dan perlu kita ketahui juga terkadang di dalam kita mendakwahi orang tua butuh kepada kesabaran. Kita
Kita tidak mungkin mendakwahi orang tua sekali, 2 kali, 3 kali langsung dapat hidayah. Tidak. Mungkin hidayah baru menyapa setelah 100 kali kita memberikan nasihat. Mungkin hidayah baru menyapa setelah kita hampir berputus asa. Cobalah kita terus bersabar. Dahulu Nabi Nuh 950 tahun lamanya berdakwah kepada Allah. Ya, sertakan doa kita di dalam solat-solat kita, sujud-sujud kita, untuk mendoakan orang tua kita. Sambil kita terus menjaga adab kita kepada orang tua, kita menjaga akhlak dan muamalah kita kepada orang tua. Sambil kita memberikan masukan-masukan yang bermanfaat dan katakan kepada dia, ya ibu, ya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, maka kewajiban kita adalah beribadah hanya kepada Allah saja. Kewajiban kita adalah hanya berdoa kepada Allah saja, bukan kepada yang lainnya. Kewajiban kita adalah hanya bersandar hati kita kepada Allah dan tawakal, bukan kepada jimat dan yang lainnya. Nah ini sadarkan kepada mereka siapa Rabb yang menciptakan kita, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita. Fahamkan bahwa dialah Allah dan dialah satu-satunya zat yang berhak untuk mendapatkan peribadahan. Allah a'lam. Ya, baik, terima kasih banyak atas jawaban Ustaz demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya masih kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Dari Abu Salman yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya memiliki seorang teman yang dikenal sebagai aktivis dakwah. Namun akhir-akhir ini dia sering tidak kelihatan di majelis ilmu. Bahkan tidak jarang pula saya jarang melihatnya di masjid yang biasa kami berjamaah di tempat tersebut, terlebih pada saat sholat subuh. Nah, bagaimanakah cara menasihati teman saya tersebut? Karena saya mencintainya dia karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasan Ustaz. Iya, semoga Allah memberikan kepada antum cinta sebagaimana antum mencintai dia karena Allah. Percintaan antum dengan dia karena Allah, maksudnya antum mencintai dia karena Allah, memberikan sebuah konsekuensi. Ketika antum lihat teman antum, Masya Allah, dia tadinya aktivis dakwah, tapi kemudian kok dia sudah mulai jarang untuk duduk di majlis ta'lim. Dia pun sudah mulai jarang terlihat sholat berjamaah. Ada apa dengan dia? Kewajiban kita adalah berhusnudzon dulu kepada seorang muslim. Mungkin dia sakit, kunjungilah dia ke rumahnya. Berkunjunglah ke rumahnya. Bukankah Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk saling berkunjung? Kita datanglah ke rumahnya. Kemudian bertanya kepada keadaannya, bagaimana kabar antum? Mudah-mudahan senantiasa rahmat Allah menyapa antum di hari-hari ini dan hari-hari berikutnya. Tanyakanlah kepada dia tentang ketidakhadiran dia di majelis ilmu dan di sholat-sholat. Barangkali ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Barangkali ada sesuatu yang barangkali ucapan kita bisa memberikan manfaat di hatinya, menguatkan dia untuk senantiasa istiqomah di atas jalan sunnah Rasulullah. Nah, cobalah antum datang ke rumahnya, berkunjung kepadanya, ajaklah teman-teman yang lain, perlihatkan senyum antum kepada dia, dan perlihatkan bahwa antum mencintai dia karena Allah. Kalau bisa antum katakan, akhi, ana selama ini mencintai antum karena Allah. Mudah-mudahan dengan ucapan seperti itu membangkitkan hati dia, membangkitkan kembali semangat dia untuk berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Karena memang di zaman kita ini zaman yang penuh dengan fitnah. Ketika seseorang, siapapun dia, bahkan seorang ustadz ataupun seorang aktivis, ketika ia sudah mulai sibuk dengan fitnah dan hatinya terfitnah, maka sulit sekali rasanya untuk istiqamah. Kita hidup di zaman fitnah, akhi. Maka dari itu kita sebagai seorang penuntut ilmu yang sama-sama ingin berjalan menuju surga, penting sekali kita untuk saling mengingatkan, saling kita menguatkan, sebagaimana firman Allah, tawasaw bil haqqi
wa tawassaw bis sabri. Wallahu a'lam. Nah. Ya, jazakallahu khair atas jawaban Ustaz demikian. Baik, untuk selanjutnya masih kami akan angkat pertanyaan ya Ustaz. Bagaimanakah adabnya orang yang meminta nasihat kepada kita, karena banyak orang yang minta nasihat kepada kita sedangkan kita merasa justru belum merasa cukup ilmu untuk memberikan nasihat, bahkan sebaliknya kitalah sendiri yang belum mendapatkan nasihatnya. Apakah yang harus dilakukan kepada orang yang banyak meminta nasihat tersebut kepada kita? Ketika ada orang meminta nasihat kepada kita, yang kita pikirkan adalah bagaimana melaksanakan perintah Rasulullah SAW terlebih dahulu. Karena Rasulullah SAW mengatakan hakul muslim alal muslim sittah. Hak muslim atas muslim yang lain ada 6. Di antaranya apa? Wa idza stansahaka fansahhu. Apabila dia minta nasihat kepada kamu, berikan nasihat walaupun satu ucapan. Kita tidak bisa memberikan nasihat yang banyak. Saya hanya bisa berkata, nasihat saya kepada kamu hanya satu. Apa itu? Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Selesai. Bukankah itu sebaik-baiknya ucapan, sebaik-baiknya nasihat, bahkan itu sebaik-baiknya perbekalan dalam kehidupan dunia menuju akhirat? Ya, sebagaimana Allah berfirman, fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baiknya perbekalan adalah takwa. Walaupun kita hanya bisa berucap seperti itu, yang kita pikirkan adalah bagaimana kita melaksanakan perintah Rasul. Kalau ada orang yang meminta nasihat kepada kita, nasihati dia. Walaupun kita merasa kita sendiri butuh nasihat. Ya, kita memang butuh nasihat, setiap manusia. Bahkan para ustadz dan kita sendiri, saya sendiri berucap, kita butuh nasihat. Ya, yang bisa menguatkan hati, mengokohkan hati dalam perjalanan menuju Allah. Akan tetapi ya, ketika setiap orang merasa dirinya butuh nasihat, kemudian ada orang yang minta nasihat tidak dinasihati, berarti dia tidak melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Wa idza stansahaka fansahhu. Apabila dia minta nasihat kepada kamu, berikan nasihat kepadanya. Ya, Allahu a'lam. Nah. Ya, baik, demikian jazakallahu atas jawaban dan nasihat Ustaz. Dan untuk selanjutnya masih kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silahkan di layanan telepon di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Rashid ya. Pak Rashid ini munculnya terakhir terus, Pak. Ya, sebetulnya sudah dari awal juga tapi nggak masuk-masuk, Pak. Silakan Pak Rashid. Ini Pak Ustadz, ketika kita memberitahu atau kepada seseorang gitu, ini pernah saya lakukan. Saya mengatakan begini Pak Ustadz, menyebut roja gitu loh Pak Ustadz. Iya. Nah, saya pernah menanyakan hal ini kepada roja. Terus dia apa katanya gitu kan? Saya bilang begini gitu. Terus dia diam. Waktu itu ini masih anak muda Pak Ustadz. Dia khotib Jumat. Ketika membaca ayat, dia tilawahkan gitu Pak Ustadz, dilagukan gitu. Iya. Nah saya bilang, kok begitu? Nah, kata dia, kita kan sunahnya baca Al-Quran itu tartil katanya. Tapi saya bilang, sepertinya Nabi itu justru bersemangat, saya bilang gitu kan, dakwahnya itu. Membacanya juga tidak setahu saya tidak ada contoh. Waktu itu saya bilang, saya pernah tanyakan di Roja, nih, apa jawabannya? Ya gak ada contoh. Saya bilang, apakah hal seperti ini maksudnya etis nggak kalau saya mengatakan untuk selanjutnya nanti saya katakan, oh saya pernah tanya di Roja atau mungkin menyebut Ustadz gitu. Bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rashid ya. Semoga Allah senantiasa merahmati Pak Rashid dan keberkahan senantiasa mengiringi ya Pak Rashid di setiap harinya. Dan memang Bapak ya, kita ini memang harus berusaha semaksimal mungkin untuk amanah ilmiah. Artinya kita ketika mendapatkan sebuah faidah dan ketika ingin kita sampaikan kepada orang lain, semaksimal mungkin kita ucapkan dari mana kita mengambil faidah ini. Dan itu termasuk adab dan termasuk keberkahan ilmu kita. Kita mendapatkan faidah ini misalnya dari ya radio Anu, dari Ustadz Fulan. Ucapkan, saya dapat faidah ini dari radio Fulan, dari Ustadz Fulan. Ustadz Fulan mengatakan begini dan begitu. Ya.
Ini termasuk syukur nikmat kata para ulama, karena ia menisbatkan faidah tersebut kepada empunya yang ia pernah mendengar dari seseorang. Dan itu pula yang dilakukan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Selalu mereka menisbatkan ini perkataan siapa. Ya. Bila kita lakukan itu, tentu itu sebuah kebaikan untuk kita. Maka tidak mengapa Bapak mengucapkan demikian, bahwa saya sudah pernah tanyakan ke Ustadz Fulan di radio Fulan, ya, di radio Anu, dan ternyata jawabannya seperti ini. Dan memang demikian, ya. Ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah Jumat ataupun khutbah, tidak pernah satupun riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah melakukannya. Tapi Rasulullah SAW menyampaikannya, ya, dengan alur khutbah, bukan dengan berbeda ketika kita sedang membaca Al-Quran. Ya, karena ini makomnya makom khutbah. Ya, makom khutbah itu adalah hendaknya disampaikan dengan lantang, dengan kuat, dan memberikan pengaruh. Berbeda dengan makomnya makom tilawah. Kalau kita, ya, makomnya, tempatnya adalah tilawah, naam, maka pada waktu itu kita baca. Dan ini diingatkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid juga. Demikian pula beberapa ulama yang lainnya, ya, mengingatkan hal ini juga, bahwa perkara seperti ini tidak disyariatkan untuk dilakukan ketika sedang berkhutbah, karena makomnya adalah makom khutbah, ya, bukan untuk makom tilawah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Yang benar semuanya dari Allah, yang salah adalah dari pribadi saya dan kekurangan ilmu saya. Dan saya memohon ampun kepada Allah, ya, atas kesalahan-kesalahan ucapan saya. Dan kita tutup subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas keluangan waktu dan pemberian nasihat serta jawaban yang insyaallah bermanfaat bagi para pendengar, pemirsa sekalian, dan saya pribadi. Yang mudah-mudahan apa yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini dapat kita ambil faedahnya, dan yang terpenting dapat kita amalkan tentunya. Bagi Anda yang berusaha menghubungi di layanan telepon, dan bagi Anda pula yang sudah begitu banyak mengirimkan pertanyaan di layanan pesan singkat, dan kami mohon maaf tentunya tidak dapat mengajukan pertanyaan Anda secara keseluruhan. Mudah-mudahan dengan terusnya menyimak acara kami di kesempatan pagi hari ini, yang mudah-mudahan pula pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda ajukan dapat dijawab di kajian-kajian selanjutnya. Demikian, dan kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.